Jenderal Ling Puyi berjalan dengan didampingi oleh dua ajudannya, Ling Kuifei dan Ling Kuiqi, hendak menghadap sang kaisar. Ada rasa kekhawatiran di benak dua ajudan Ling Puyi itu kalau kaisar marah karena jenderal mereka ngotot melakukan penyelidikan terhadap kasus penjualan senjata. Sementara itu, di kediaman Jenderal Cheng Xi terjadi keributan karena nenek tua Cheng dan Nyonya Ge terus-menerus mendesak Jenderal Cheng Xi agar mau membebaskan adiknya, kakek tua Dong, dari penjara. Namun, apa daya, kakek Dong saat ini tengah ditangani oleh pengadilan militer di bawah pengawasan Jenderal Ling Puyi. Tentu saja itu di luar kewenangannya. Namun, nenek Cheng tidak mau tahu akan posisi Jenderal Cheng Xi saat ini dan malah menuduhnya terlalu pilih kasih pada istri dengan keluarganya. Tak mau kalah, Nyonya Ge pun ikut-ikutan menyalahkan Nyonya Xiao Yuanyi bahwa dia seenaknya menggunakan uang keluarga untuk kepentingannya sendiri. Mendengar ini, Nyonya Xiao Yuanyi jelas tidak mau tinggal diam. Dia balik menyekak Nyonya Ge dengan mengatakan bahwa dia iri jika ibu mertuanya menggunakan uang keluarganya untuk keperluan menantunya. Pertengkaran pun usai dengan tangisan bombay nenek tua Cheng. Nyonya Ge lagi-lagi membuat kesal Nyonya Yuanyi. Kali ini dia mengatakan bahwa dirinya belum siap-siap untuk pindah kamar dari ruang utama. Oleh karenanya, dia telah menyiapkan kamar samping untuk Jenderal Cheng Xi dan istrinya. Tak disangka, Nyonya Yuanyi menerima tawaran Nyonya Ge ini. Di kamarnya, Niu Niu sedang mengolesi bibirnya dengan pelembab agar terlihat pucat. Dia segera berpura-pura tidur begitu orang tuanya memasuki kamarnya. Nyonya Yuanyi terlihat mengamati wajah putrinya, sementara Jenderal Cheng Xi tak henti-hentinya menyesali keadaan putrinya yang tak kunjung sembuh. Tak lama kemudian, Lian Feng tiba dan melapor bahwa nenek Cheng belum menemukan dokter yang bersedia memeriksa Niu Niu. Dia juga mengadu bahwa selama ini Nona Niu Niu diperlakukan sangat buruk oleh nenek dan bibinya. Mendengar ini, Jenderal Cheng Xi bertambah sedih. Setelah Jenderal Cheng Xi berlalu dari hadapan Nyonya Yuanyi, ajudan Nyonya Yuanyi, Qin Cheng, angkat suara bahwa Nyonya Ge dan mertuanya sengaja menyiksa Nona Niu Niu untuk membalaskan dendam mereka pada majikannya itu. Namun demikian, Nyonya Yuanyi tidak terlalu peduli dengan hal itu. Yang jadi perhatiannya sekarang adalah bagaimana mendidik dan mendisiplinkan Niu Niu. Sementara itu, di dalam kamar, Niu Niu diam-diam terus mendengarkan perbincangan orang tuanya bersama dengan para ajudannya. Dari situ, dia menyadari bahwa ibunya adalah orang yang sangat cerdik. Maka dari itu, dia harus benar-benar berhati-hati dan berjuang sendiri. Jenderal Ling Puyi menerima paket dari Nona Cheng Shaoshang. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah jerami dan kain perca. Ling Kuifei pun heran kenapa Nona Shaoshang mengirimkan sampah-sampah seperti itu pada seorang Jenderal Ling Puyi. Namun Jenderal Ling Puyi paham maksud dari dua benda itu. Dengan segera, Jenderal Ling Puyi memerintahkan pasukannya untuk menggeledah toko kain Ge. Dari pemeriksaan dadakan itu, ditemukan buku keuangan toko tersebut dan akhirnya terbongkarlah bahwa kakek tua Dong telah menginvestasikan uangnya sebesar 80.000 yuan di toko tersebut. Hal ini jelas mencurigakan karena bagi pegawai bergaji kecil macam Tuan Dong sangatlah tidak mungkin memiliki uang sebanyak itu. Inilah bukti kriminal Tuan Dong yang mau diungkapkan oleh Nona Shaoshang pada Jenderal Ling Puyi. Kali ini, Ling Kuifei mengakui kecerdikan Nona Shaoshang. Dan diam-diam, Jenderal Ling Puyi pun mengagumi kecerdikannya itu. Niao Niao dipaksa oleh ibunya untuk meminum obatnya meskipun sangat pahit. Namun, belum habis dia meminum obatnya, terdengar teriakan nenek Cheng dari luar. Seluruh keluarga keluar tanpa kecuali Niao Niao dan Lian Feng meskipun hanya melihat di depan kamarnya saja. Nenek tua Cheng menangis bak seorang anak kecil sambil mengancam mau menjatuhkan dirinya ke dalam sumur. Dia merengek-rengek agar putranya mau mengusahakan membebaskan adiknya Tuan Dong dari penjara. Melihat kelakuan ibunya ini, Jenderal Cheng Xi serba salah. Tapi
Tapi karena Nenek Cheng terlalu lebay dalam bersandiwara, jadinya dia dan istrinya menyadari bahwa ibunya, saudara iparnya, dan bibinya sedang berusaha meluluhkan hatinya agar mau menuruti kemauan mereka. Tak kehilangan akal, Jenderal Chengxi dan istrinya ikut-ikutan bersandiwara. Jenderal Chengxi tiba-tiba bersimpuh di depan ibunya sambil menangis meraung-raung meratapi nasibnya karena ibunya akan melaporkannya pada kaisar dengan alasan telah durhaka pada ibunya sendiri. Melihat ini, Nenek Cheng dan Nyonya Ge kaget. Mereka benar-benar tidak menyangka Jenderal Chengxi bakal berbuat demikian. Nenek Cheng semakin kaget ketika Nyonya Yuan Yi memberitahunya bahwa Jenderal Chengxi bisa dihukum pancung apabila terbukti telah mendurhakai ibunya sendiri. Sementara itu, sambil bersembunyi di balik pagar depan kamarnya, Niu Niu dan Lian Feng tertawa cekikikan melihat kelakuan nenek tua Cheng dan juga ayahnya. Dari sini, ibunya pun menyadari bahwa sedari tadi putrinya yang mengaku sedang sakit tengah melihat dan menikmati pertunjukan konyol keluarganya. Dia pun diam-diam mendatangi putrinya itu. Niu Niu yang sadar ibunya sudah ada di belakangnya kembali berpura-pura sakit, tapi kali ini ibunya terlihat sudah tidak percaya lagi. Sementara itu, di dalam penjara, Ketua Dong benar-benar ketakutan terhadap segala ancaman yang diberikan Ling Puyi atas tindakan kriminalnya. Dia pun bersimpuh, memohon ampun, dan rela mengakui segala kejahatannya. Kembali ke kediaman keluarga Cheng. Untuk semakin meyakinkan ibunya bahwa tindakannya salah, Jenderal Chengxi dan istrinya mendatangkan Mak Yem, yaitu mantan asprinya Nenek Cheng. Sebelum menghadap Nenek Cheng, Mak Yem ini sudah terlebih dahulu di briefing oleh Nyonya Yuan Yi agar menceritakan perjuangan Jenderal Chengxi untuk melindungi negara melawan para perampok meski dengan senjata ala kadarnya. Akibatnya, Jenderal Chengxi bertarung dengan tameng tangannya sendiri dan juga badannya sendiri sehingga banyak sekali luka di badannya. Hati Nenek Cheng langsung terenyuh melihat luka-luka di tangan anaknya itu. Tak berapa lama, Nyonya Dong datang dan kembali meminta agar suaminya dibebaskan dengan segala cara meski harus mengorbankan Jenderal Chengxi sendiri. Mendengar ini, Nenek Cheng langsung marah dan menampar Nyonya Dong. Malam harinya, Nenek tua Cheng menolak untuk ikut makan malam bersama. Rasa bersalahnya yang amat sangat mendalam terhadap putranya sendiri membuat dirinya tidak bernafsu makan. Oleh karenanya, Jenderal Chengxi membawakannya makanan ke kamar ibundanya itu. Untuk mengembalikan kebahagiaan ibundanya, Jenderal Chengxi menggoda ibunya itu dengan menawarinya untuk menikah lagi. Di luar ruangan, terlihat Niu Niu dan Lian Feng terus memperhatikan tingkah ayah dan neneknya sambil sesekali menggosipkan ayah dan ibunya. Diam-diam, ibunya mengetahui tingkah Niu Niu yang sekali lagi ketahuan menguping bahkan bergosip tentang orang tuanya. Nyonya Yuan Yi sangat kecewa dengan tingkah putrinya itu. Dia pukul tangan Niu Niu dengan penggaris yang kebetulan ada di tangannya. Niu Niu semakin membenci ibunya karena di pikirannya ibunya sengaja membawa penggaris untuk menghukumnya. Di hadapan suaminya, Nyonya Yuan Yi sendiri semakin yakin bahwa Niu Niu harus segera dididik keras dan penuh kedisiplinan. Tidak mungkin dia membiarkan pihak calon suaminya nanti yang bakal mendidiknya. Kenakalannya sudah di luar batas. Baru beberapa hari saja Nyonya Yuan Yi pulang dari medan laga, dia sudah memergoki kenakalan putrinya itu. Pura-pura sakit, menguping, dan kali ini dia merekayasa agar cerobong tidak mengeluarkan asap. Jelas dia ingin mengerjai neneknya itu. Oleh karenanya, dia tidak boleh salah langkah lagi dalam menghadapi dan mendidik Niu Niu.